Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya, Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo.
Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini, dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024. Kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut.
Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini.
Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo.
Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah.
Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami,
tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa,
ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur.
Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust Selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust Selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di Selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik.
Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam Sapu 5 Kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi.
Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrus seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit.
Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024 pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut.
Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini.
Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo.
Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah.
Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami,
tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrus dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrus seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024. Kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa,
ketinggiannya bisa antara 5-20 meter. Imbuhnya, akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur.
Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust Selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust Selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di Selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik.
Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam Sapu 5 Kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi.
Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrus dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrus seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit.
Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut.
Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini.
Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo.
Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah.
Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindangbarang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami,
tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa,
ketinggiannya bisa antara 5-20 meter. Imbuhnya, akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur.
Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust Selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust Selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di Selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik.
Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi.
Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit.
Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami Rio di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 20 meter. Imbuhnya, akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat. Tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor Banten lain. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut.
Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah. Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini.
Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo.
Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrust dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa bumi magnitudo 8,7 di zona subduksi selatan Sunda. 3 wilayah yakni Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran diprediksi dilanda gempa magnitudo 8,7 di zona subduksi Jawa Barat Tengah.
Dari pemodelan tsunami, estimasi tinggi tsunami maksimum 18 meter di Pelabuhan Ratu, estimasi waktu tiba tsunami 18 menit, katanya. Peta bahaya tsunami di Pantai Apra, Sindang Barang Cianjur menunjukkan estimasi tinggi tsunami 19 meter dan estimasi waktu tiba gelombang tsunami 10-15 menit di Pamengpek Garut. Lalu Pantai Cipatujah Tasikmalaya estimasi tinggi tsunami 23 meter dan tiba gelombang tsunami 15 menit. Untuk Desa Pangandaran dan Pananjung Kabupaten Pangandaran estimasi tinggi tsunami 15 meter dan tiba gelombang 36 menit. Informasi wilayah lainnya, Banten paling bahaya dengan tsunami mencapai 20 meter di Anyer, Carita dan Pandeglang. Lalu Jawa Tengah ada Kebumen, Purworejo, Cilacap. Kemudian di Jatim ada Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. Serta di DIY ada Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan, gempa megatrust memiliki siklus dan beberapa fase. Mulai dari fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakannya per milimeter. Namun di Jawa, pergerakan terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini. Dikutip dari BRIN, tanggal 18 September tahun 2024, kekuatan gempa bisa M8,8 di Selat Sunda dan di seluruh Jawa M9,0. Mirip gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 SR. Dari pemodelan tsunami yang kami buat, jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5-20 meter, imbuhnya. Akumulasi energi lebih besar terlihat di Jawa bagian barat, tinggi tsunami bisa 20 meter. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, kata Nuraini. Salah satu provinsi yang berisiko mengalami gempa berkekuatan besar atau megatrust adalah Jawa Tengah. Namun dari sekian banyak kabupaten, hanya ada 4 daerah yang paling berisiko. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Muhammad Komsul pada Selasa 20 Agustus. Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Purworejo, Wonogiri, Cilacap, dan Kebumen. Seluruhnya sama-sama terletak di pesisir selatan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Komsul menegaskan bahwa potensi gempa megatrust di 4 wilayah tersebut bukan untuk menakuti masyarakat. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun kesadaran terkait mitigasi bencana sejak dini. Dengan begitu, potensi gempa megatrust bisa diwaspadai semua pihak. Apalagi potensi gempa di daerah tersebut menurut prediksi BMKG bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG sebelumnya mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal ini menyinggung kekhawatiran ilmuwan soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati buka suara soal potensi gempa megatrust. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan wisatawan. Dwi berujar, informasi soal potensi gempa megatrust bertujuan agar pemerintah menyiapkan mitigasi bencana. Mitigasi yang dimaksud meliputi edukasi kepada publik mengenai apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian memetakan zona-zona merah dan tata ruang bangunan. Selain itu, mitigasi bencana juga dapat dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak hingga lansia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita siap, jadi pemerintah daerah di daerah yang rawan gempa tsunami agar lebih giat menyiapkan mitigasi, kata Dwi di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Agustus 2024. Dwi menambahkan, peringatan soal potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah peringatan dini. Artinya, tidak merujuk pada peringatan bahwa gempa akan terjadi dalam hitungan jam. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu.
Hal tersebut menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut magnitudo 8,9. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagai wilayah yang berada di area pertemuan lempeng benua, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana kegempaan yang tinggi. Potensi ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di zona megatrust seperti di selatan Pulau Jawa atau di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, potensi gempa megatrust di selatan Jawa ini terbagi ke dalam 3 segmen, yakni segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berdasarkan catatan kejadian, zona megatrust selatan Jawa ini memang dikenal sangat aktif. Baik itu memicu gempa-gempa kecil maupun gempa-gempa besar dengan kekuatan yang merusak. Adapun dalam sejarah kegempaan, tercatat beberapa kejadian gempa besar dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa. Meliputi gempa 7,9 magnitudo di tahun 1903, gempa 7,5 magnitudo di tahun 1921, gempa 7,2 magnitudo di tahun 1937, gempa 7 magnitudo di tahun 1981, gempa 7,6 magnitudo di tahun 1994, gempa 7,8 magnitudo di tahun 2006, serta gempa 7,3 magnitudo di tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust selatan Jawa juga pernah tercatat terjadi pada tahun 1780 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa pada tahun 1859 dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gempa pada tahun 1943 dengan kekuatan 8,1 magnitudo. Sedangkan untuk gempa dengan kekuatan 9 magnitudo atau lebih besar belum pernah tercatat dalam katalog sejarah gempa. Zona megatrust selatan Jawa ini telah dipelajari oleh ahli gempa hingga bisa dikenali potensinya. Seperti tercantum dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, 3 segmentasi megatrust di selatan Jawa yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda memiliki magnitudo bertarget 8,7. Besarnya magnitudo tertarget tersebut adalah potensi skenario terburuk yang diperkirakan dapat terjadi. Namun yang perlu diingat bahwa ini merupakan potensi, bukan prediksi. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara akurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa bumi dengan kekuatan M5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 18 Mei 2024, pukul 9:41:08 waktu Indonesia Barat. Informasi terkait gempa Kabupaten Bandung disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun media sosial X atau Twitter resminya Info BMKG. BMKG mengatakan, gempa berpusat di 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 km bagian tenggara Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa 10 km, tidak berpotensi tsunami,
tulis BMKG. BMKG mengungkapkan, sejumlah wilayah merasakan goncangan gempa Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024, pagi. Atas situasi ini, BMKG mengimbau masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali, Jakarta diintai megatrus dan tsunami, BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September, bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrus seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Tsunami 20 meter ancam sapu 5 kabupaten di Jawa Barat, ahli ungkap zona merah, BMKG, waspada. Para ahli mengungkap Pulau Jawa dalam lingkaran merah karena dikepung gempa megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, 5 kabupaten paling bahaya di pesisir selatan dengan gempa